Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Sehat, semangat, berprestasi. Tema minggu ini adalah transportasi dengan subtemanya adalah kendaraan air. Video ini khusus ibu guru buat untuk anak-anak TK Strada Cakung yang hebat dan semangat ketika belajar. Anak-anak, mari kita pelajari lebih jauh lagi ya. Apakah anak-anak tahu apa fungsi dari kendaraan air? Yang pertama, untuk menyeberangi danau. Yang kedua, untuk mengarungi sungai. Yang ketiga, untuk menyeberangi lautan yang sangat luas. Dan yang keempat, ada juga kendaraan air yang bisa kita gunakan untuk melihat dalamnya lautan. Kira-kira apakah ada ikan-ikan? Apakah ada terumbu karang? Nah, kita bisa melihatnya melalui kendaraan di air ini. Kira-kira apa saja ya jenis-jenis kendaraan air? Mari kita lihat bersama-sama yuk. Tetap fokus ya anak-anak. Yang pertama, ada rakit. Biasanya rakit ini terbuat dari susunan bambu atau susunan kayu yang digunakan untuk menyeberang dari satu sisi ke sisi lainnya. Nah, karena rakit ini hanya bisa digunakan untuk bergerak satu arah saja, dan biasanya digunakan juga bambu panjang untuk membantu rakit ini berjalan. Yang kedua, ada perahu. Perahu ini adalah kendaraan air yang sederhana dan bisa digunakan untuk jarak dekat. Dan tentunya juga tidak terlalu memuat banyak orang, hanya sekitar 2-5 orang saja. Yang ketiga, ada sampan. Sampan ini adalah kendaraan air untuk jarak dekat dan biasanya menggunakan dayung untuk membantu sampan ini berjalan di atas air. Mirip seperti perahu, tapi bagian dasarnya lebih datar dan hanya dapat mengangkut 2-8 orang saja. Yang keempat, ada kapal layar. Coba anak-anak lihat yang bentuknya seperti segitiga-segitiga itu. Nah, itu namanya adalah layar. Kapal layar biasanya ukurannya besar. Nah, Indonesia memiliki kapal layar yang terkenal loh. Namanya adalah kapal pinisi. Nah, kapal layar ini bisa digunakan untuk perjalanan air jarak jauh dan biasanya juga digunakan untuk berwisata atau jalan-jalan. Yang kelima, ada kapal feri. Nah, kapal feri ini bisa mengangkut orang dan kendaraan. Biasanya bentuknya juga besar dan digunakan untuk perjalanan air jarak jauh. Anak-anak, hebat sekali ya. Biasanya mobil juga masuk nih ke dalamnya. Yang keenam adalah kapal pesiar. Nah, biasanya kapal pesiar ini bentuknya sangat mewah, sangat bagus. Dan di dalamnya terdapat fasilitas yang sangat lengkap. Bahkan biasanya ada kolam renangnya juga loh. Dan kamar-kamarnya bentuknya seperti kamar hotel. Kapal pesiar ini biasa digunakan untuk rute perjalanan yang sangat jauh dan cukup lama. Tentunya untuk tujuan wisata juga nih.
Yang ketujuh adalah kapal kargo. Kapal kargo ini bukan digunakan untuk mengangkut penumpang. Akan tetapi, kapal kargo ini digunakan untuk membawa barang-barang. Dan juga bahkan kontainer-kontainer yang besar juga bisa masuk ke dalam kapal kargo ini. Coba anak-anak lihat, ada yang berwarna merah, ada yang kuning, ada yang putih, ada yang hijau. Nah, itu ceritanya adalah barang-barang yang dibawa oleh kapal kargo. Yang kedelapan adalah kapal ro-ro. Nah, kapalnya yang besar ya anak-anak. Biasanya kapal ro-ro ini digunakan untuk membawa atau mengangkut kendaraan-kendaraan. Bahkan mobil truk juga bisa dibawa nih dengan menggunakan kapal ro-ro. Dan juga tentunya ukurannya juga besar nih anak-anak. Yang kesembilan adalah kapal tongkang. Kapal tongkang ini berbentuk datar permukaan bagian atasnya karena biasanya digunakan untuk membawa barang yang sangat banyak. Contohnya ketika kita ingin membawa batu bara seperti gambar di sini. Coba lihat. Kapal tongkang ini ibarat seperti mobil truk pasir. Tapi bedanya kalau kapal tongkang berjalannya di atas permukaan air. Yang ke-10 ada kapal tanker. Biasanya kapal tanker ini digunakan untuk membawa minyak dan gas. Nah, kalau di kendaraan darat biasanya disebutnya truk tangki. Nah, tapi kalau kendaraan airnya disebutnya kapal tanker. Yang ke-11 adalah kapal selam. Biasanya digunakan oleh militer atau pertahanan suatu negara. Dan kapal selam ini digunakan untuk mengarungi di dalam air. Nah, kalau biasanya kan kendaraan air berjalannya di atas permukaan air. Kalau si kapal selam ini berjalannya di dalam air, jadi bisa melihat ikan-ikan secara langsung, terumbu karang, dan lain-lainnya. 12 adalah speedboat. Speedboat ini merupakan perahu motor dan di dalamnya terdapat mesin yang sangat lincah dan gerakannya juga sangat cepat. Akan tetapi speedboat ini tidak bisa mengangkut terlalu banyak orang karena ukurannya tidak terlalu besar. Nah, yang ke-13 adalah kapal perang. Tentunya kapal ini juga digunakan oleh TNI Angkatan apa ya? TNI Angkatan Laut. Di dalam kapal ini terdapat meriam, tembakan, dan memang digunakan untuk menjaga pertahanan suatu negara. Coba anak-anak lihat, siapa nanti kalau sudah besar ingin menjadi tentara Angkatan Laut. Wah, ada ternyata. Belajar yang rajin ya anak-anak. 14 adalah jet ski. Jet ski ini merupakan perahu pribadi yang biasanya hanya bisa dinaiki oleh 1 sampai 2 orang saja. Coba lihat seru sekali ya, dan jet ski ini biasanya dijadikan sebagai olahraga air. Yang ke-15 adalah kapal penangkap ikan. Coba anak-anak lihat, kapal ini biasanya digunakan untuk mencari ikan di tengah laut.
Coba lihat, banyak sekali burung-burungnya ya, karena mereka juga kesenangan karena di dalam kapal tersebut banyak terdapat ikan-ikan yang sudah berhasil ditangkap oleh para nelayan. Nah, yang ke-16 adalah banana boat. Banana boat ini juga merupakan olahraga air yang biasanya banyak dilakukan di lautan atau pantai. Coba anak-anak lihat, terus sekali ya. Kenapa sih disebut banana boat? Karena perahunya itu bentuknya seperti pisang dan ditarik oleh speedboat biasanya supaya bisa berjalan lebih cepat lagi. Pokoknya seru sekali deh. Anak-anak yang cantik, anak-anak yang ganteng, sekarang kita mengenal yuk bagian-bagian kapal. Coba kita lihat ya. Di bagian depan ada yang namanya haluan. Haluan itu merupakan bagian depan dari kapal laut. Nah, yang berikutnya adalah bagian anjungan yang anak-anak lihat, yang bagian atas itu ada seperti garis biru. Nah, itu adalah tempatnya nahkoda. Yang bagian atas lagi ada yang namanya geladak. Geladak itu merupakan lantai kapal laut. Ini masih di bagian atas ya anak-anak ya. Dan bagian atas yang terakhir ada buritan. Buritan ini merupakan bagian belakang si kapal laut. Nah, kita pindah ke bagian bawah. Di bagian bawah ada yang namanya daun kemudi yang digunakan untuk membelokkan kapal. Nih, yang bentuknya seperti bendera tapi terbalik yang ada di bawah air. Itu namanya adalah daun kemudi. Kalau anak-anak lihat di bagian bawah lagi, yang bentuknya seperti baling-baling, itu namanya adalah propeller yang digunakan untuk memutar mesin baling-baling supaya kapal lautnya bisa berjalan. Nah, di bagian tengah ini namanya adalah lunas, yaitu adalah dasar kapal laut. Dasar kapal laut namanya adalah lunas. Dan yang berwarna merah yang berada di atas permukaan air itu namanya adalah lambung atau badan kapal. Lambung ini berfungsi untuk membuat kapal laut ini supaya bisa mengapung. Dan yang terakhir adalah jangkar. Ini yang bentuknya seperti segitiga berwarna hitam. Nah, anak-anak, apakah ilmu di kepala anak-anak sudah bertambah banyak? Semoga video pembelajaran ini dapat berguna bagi anak-anak ya. Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan dan memperhatikan dengan baik video pembelajaran pada minggu ini. Sampai jumpa lagi nanti. Dadah!